Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network tentunya. Nah, kawan-kawan, Pi Network ya dibangun berdasarkan filosofi yang secara mendasar membedakannya dari mata uang kripto tradisional. Filosofi ini dirangkum dalam kutipan terkenal dari salah satu pendirinya. Nilai pi sama besarnya dengan yang diyakinin para pioner. Ini berarti nilai pi tidak berasal dari penawaran, permintaan, atau kesulitan penambangan, tetapi dari keyakinan kolektif terhadap nilainya. Nilai konsensus global atau GCP secara numetrik mengekspresikan ya keyakinan ini. Selain itu, white paper Pi dengan jelas memperingatkan jika Anda membutuhkan uang tunai dengan cepat, carilah di tempat lain. Ini menegaskan kembali bahwa Pi tidak dirancang untuk spekulasi, tetapi untuk aktivitas ekonomi berbasis utilitas. Selain itu, ketentuan migrasi secara tegas menyatakan bahwa Pi dirancang untuk digunakan dalam jaringan Pi. Klausul penggunaan token menguraikan pentingnya kejelasan peraturan, kepatuhan pajak di setiap negara, dan batasan untuk yurisdiksi terbatas. Dengan demikian, Pi adalah token utilitas dengan kerangka kerja yang patuh hukum. Dimaksudkan untuk beredar dalam ekosistem tertutup berdasarkan prinsip-prinsip yang jelas dan etis. Yang kedua adalah asal mula teknis GCP. Dari $314 hingga $314.159. September 2024, GCP pertama kali muncul di GitHub dengan harga $314. Nah, Kosasi Dev Group ya, komunitas pengembang dengan lebih dari 2.200 anggota dan pengikut pertama kali mendaftarkan nilai GCP sebesar $314 di GitHub pada bulan September 2024. Ini bukan angka acak, tetapi penilaian teknis minimum yang diperlukan untuk mengoperasikan aplikasi utilitas di ekosistem Pi. Saat itu, persepsi masyarakat sudah condong ke nilai konsensus $314.159 dan meskipun terdapat lebih dari 7 juta transaksi berbasis GCP on-chain, nilai yang lebih rendah ditetapkan secara strategis untuk memastikan integrasi praktis layanan utilitas. Nah, pada Desember 2024, Januari 2025, GCP resmi ditetapkan pada $314.159. Pada akhir tahun 2024 dan awal tahun 2025, sebagian besar aplikasi utilitas berbasis komunitas memperbarui konfigurasinya untuk mencerminkan $314.159 sebagai GCP resmi. Nah, pergeseran ini menandai transisi dari harga spekulatif ke nilai simbolis yang disetujui komunitas berdasarkan pada catatan on-chain yang jujur dan mencerminkan filosofi pendiri bahwa nilai berasal dari keyakinan. Nah, yang ketiga adalah 20 Februari 2025. Perpecahan persepsi masyarakat. Ketika jaringan terbuka diluncurkan pada tanggal 20 Februari 2025, komunitas Pi terbagi menjadi dua kubu berbeda terkait GCP. Nah, namun mereka menganjurkan penetapan harga pasar bertentangan dengan upaya mereka sendiri sebelumnya untuk memperkuat GCP selama periode mainnet tertutup. Proyek konsensus Pi dan konstanta utilitas merupakan hasil upaya komunitas dan selaras dengan peta jalan tim inti Pi Network ya, yang secara eksplisit memperbolehkan kerahasiaan perkembangan strategis. Nah, yang keempat, makna sebenarnya dari jaringan terbuka pada ya tanggal 20 Februari kemarin 2025. Jaringan terbuka mewakili lebih dari sekedar aktivasi mainnet. Ia menandai dimulainya definisi nilai yang dipimpin oleh komunitas.
Nah, perkembangan ini mencerminkan pengembangan produk perusahaan, mainnet tertutup, menguji atau pengujian dan pembuatan prototip internal. Open Network Star, persiapan pasar, produk, ya, promosi produk, dan strategi harga pengaturan GCP label. Harga yang ditempelkan oleh pengembang atau komunitas sebelum peluncuran pada tanggal 14 Maret 2025, lelang domain P diluncurkan yang melambangkan penerapan resmi pertama GCP dalam ekosistem yang diperluas. Langkah ini juga memperjelas perbedaan antara mekanisme likuiditas strategi, misalnya pencatatan bursa non-resmi dan pencatatan nilai aktual melalui penggunaan komunitas. Yang kelima, pasca 14 Maret kemarin 2025, evolusi kerangka hukum. Setelah 14 Maret 2025, Amerika Serikat memulai proses formal untuk mengesahkan dua kerangka kerja penting. Undang-undang, ya, RUU regulasi stablecoin dan RUU kerangka regulasi aset digital. Kerangka kerja ini berfungsi untuk memperkuat kepastian hukum di pasar ekosistem P dan membuka pintu bagi aplikasi utilitas publik untuk beroperasi menggunakan GCP secara transparan. Penyelarasan hukum ini juga merupakan salah satu persyaratan tim inti untuk mainnet yang sepenuhnya terbuka, yang membuka jalan bagi penerapan aplikasi utilitas resmi di bawah kondisi yang patuh. Yang keenam adalah penilaian ulang nilai berbasis GCP. Perpecahan antara penganut konfirmisme dan penganut non-konfirmisme, ya, karena P diciptakan oleh non-konfirmis. Mereka yang menolak sistem keuangan tradisional, logika penyelesaian pasca jaringan terbuka juga harus berbeda. Alih-alih dipandu oleh harga pasar, imbalan P harus mengikuti model penilaian ulang GCP berbasis kontribusi. Dengan kata lain, P yang diperoleh melalui kontribusi selama mainnet tertutup dinilai secara sah sebesar GCP $314.159. P yang diperoleh melalui pertukaran atau cara spekulatif dapat mengalami revaluasi sesuai dengan ketentuan yang melarang perolehan P untuk mendapatkan keuntungan. Lebih jauh lagi, bahkan transaksi yang dilakukan dalam komunitas seperti perdagangan barter pada harga $10 per P juga dapat dikenakan penilaian ulang jika nilai tukar jauh di bawah GCP. Nah, hal ini memperkuat komitmen P terhadap nilai yang berdasarkan pada kualitas kontribusi, bukan sekedar konsensus pada harga yang lebih rendah. Logika non-konformis berlaku sama dengan semua. Nah, inilah skenarionya, kawan-kawan. Nah, memperoleh 100 P pada harga $1,50, ya, di bursa dinilai kembali menjadi 0,00047 P pada GCP. Diperdagangkan 1 P sama dengan $10 dalam komunitas, kesenjangan GCP terlalu besar. Revaluasi berlaku. P bekas dalam aplikasi utilitas seharga $314.159 sepenuhnya diakui sebagai nilai yang sah. Nah, sistem yang digerakkan oleh Al mungkin akan segera menghitung ulang volume hadiah berdasarkan analisis kontribusi yang selaras dengan GCP. Ini bukan hukum. Ini adalah keselarasan dengan filosofi desain asli bahwa nilai hanya mengalir pada kontribusi yang bermakna. Tidak semua konsensus itu sama, hanya konsensus yang sejalan dengan GCP yang dihargain. Nah, yang dibutuhkan sekarang bukan aksi, tapi keyakinan. Pada titik ini, pioner tidak perlu membeli atau menjual P di bursa. Sebaliknya, satu-satunya tindakan yang perlu dilakukan adalah untuk percaya dan mendukung GCP $314.159. Nah, keyakinan ini tidak buta. Itu adalah kelanjutan logis dari upaya bertahun-tahun untuk membangun sistem nilai yang berakar pada partisipasi dan transparansi masyarakat. Nah, seiring berkembangnya aplikasi utilitas, ekonomi P secara alami akan berpusat di sekitar GCP tentunya. Nah, Open Network bukan sekedar tonggak sejarah teknis. Open Network menandai pergeseran bersejarah dari nilai berbasis pasar ke nilai berbasis konsensus.
Sekaranglah saatnya untuk tetap teguh dalam keyakinan. Era utilitas sudah dekat dan ketika tiba, keyakinan itu akan kembali kepada para pelopor sebagai nilai yang diakuin. Nilai Pi sama besarnya dengan yang diyakinin para pioner. Nah, sekarang biarkan keyakinan Anda mengubah GCP menjadi kenyataan. Nah, ya kawan-kawan, semoga ini membawa pencerahan buat kita semua, menambah wawasan kita, menambah semangat kita di Pi Network-nya. Nah, tetap menyala GCP, mari kita sama-sama memperjuangkan GCP dengan harga 314.159 US dollar. Pikirkan masa depan, jangan masa sekarang. Oke, tetap bertahan para pionir-pionir cerdas. Oke, yang waras tentunya. Oke kawan-kawan, ya jaga proses sandinya, jaga koinnya, karena ini adalah aset kebebasan finansial buat kita semua para pionir Pi Network tentunya. Oke, jangan lupa klik petir, salam kaya rame-rame tentunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.